saat pendaftaran identitas anggota diserahkan ke petugas untuk dicatat. Jika belum terdaftar, lalu dibuatkan kartu anggota. Langkah kedua, proses peminjaman diawali dengan menyerahkan kode buku yang akan dipinjam untuk dicatat petugas administrasi dan kartu anggota ke petugas administrasi perpustakaan. Yang ketiga, petugas akan mencatat kode buku yang dipinjam pada catatan peminjaman buku. Kemudian dibuatkan bukti peminjaman buku untuk peminjam. Dan yang keempat, kartu buku disimpan petugas. Buku beserta buku peminjaman diterima peminjam. Yang kelima, sistem ini harus dapat menghasilkan laporan peminjaman untuk pimpinan dan daftar pengeluaran untuk bagian pengadaan. Yang keenam, buku-buku yang tersedia diperoleh dari bagian pengadaan. Nah, hasil proses bisnis ini ya kita buatkan konteks diagramnya. Ya, langkah-langkahnya seperti yang dibahas minggu lalu, yaitu pertama kita identifikasi entitas-entitas yang ada di baik di tujuan yang ada di sini ya ini. Jadi kita identifikasi entitas-entitas itu dari tujuan ini juga berdasarkan hasil pengamatan. Hasil pengamatan ini sebenarnya masih dalam sistem yang lama dan kita buatkan sistem yang baru. Ya, jadi kita identifikasi entitasnya, kemudian tetapkan kebutuhan fungsional atau functional requirement. Yang ketiga adalah menetapkan data-data yang perlu disimpan. Ya, sampai langkah ke-9 ya, terakhir itu membuat desain termuka perangkat lunak ya, atau UX designer. Mari kita lakukan langkah pertama, mengidentifikasi entitas. Kita ketahui bahwasanya ada 5 ciri entitas ya, supaya kita memudahkan ya menentukan entitas itu ya. Dari hasil pengamatan ya, hasil pengamatan kita di sini kita bisa menemukan entitas itu ya. Yang pertama, selain sistem, yang pertama adalah mengelola data buku, data peminjam buku. Berarti ini data anggota. Kedua, kategori peminjam nanti kita masukkan ke dalam data anggota. Yang kedua, kita temukan di sini transaksi peminjaman buku beserta batas waktu pinjaman. Transaksi ini bukan entitas. Kenapa? Karena dia adalah hasil relasi hubungan antara data peminjam anggota dengan buku. Jadi muncul transaksi. Yang ketiga adalah mampu mengelola buku sesuai dengan pemasok. Pemasok ini kita temukan sebagai entitas. Buku sudah ada di sini, pemasok. Sistem sebaiknya mengelola data pemasok sesuai dengan jumlah buku yang dipasok. Nah, sama masih pemasok. Sistem boleh menyediakan notifikasi pada peminjam melalui SMS, nomor ponsel, didaftarkan peminjam. Ini nanti di bagian data peminjam ya. Jadi ini tidak ada entitas.
Sistem harus mampu menyediakan akses pengguna sesuai dengan kelompok pengguna. Ya. Kelompok pengguna nanti ada di data peminjam. Jadi entitas yang kita temukan adalah satu, data peminjam atau anggota, dua, buku, ya, tiga, pemasok. Ya, dari sini kita sudah dapat entitas itu. Kemudian entitas berikutnya adalah kita tentukan dari hasil pengamatan. Ya. Saat pendaftaran, identitas anggota diserahkan ke petugas. Nah, petugas ini kita bisa catat sebagai entitas. Dibuatkan kartu anggota. Kemudian kartu anggota ini sebenarnya juga entitas ya. Sebenarnya relasi ya, relasi antara petugas dengan anggota ya, anggota atau data peminjam dengan perpustakaan. Kan daftar kan, mendaftar ke perpustakaan kan. Perpustakaannya kita cek di mana ini. Proses peminjaman diawali menyerahkan kode buku yang akan dipinjam. Nah ini ya perpustakaan. Jadi ini kan perpustakaan. Nah, jadi anggota menyerahkan ke petugas itu kan daftar ke perpustakaan. Jadi hasilnya adalah kartu anggota. Tetapi kalaupun kartu anggota itu menjadi entitas bisa saja, asalkan dia setiap kali dicetak ya kartu anggota itu dicatat kapan cetaknya, kemudian diserahkan tanda bukti penerimaan, penyerahan dan sebagainya tercatat semua, itu maka bisa berdiri sebagai entitas ya. Untuk kali ini mungkin kita berikan dulu karena nanti akan meluas ya, supaya tidak meluas kita fokus ke bagaimana caranya membuat diagram konteks sampai dengan terakhir nanti ya, 2x sustainer. Jadi karena banyak, kalau dibahas semuanya ya kita spesifik dulu ya, spesifik dulu. Kemudian petugas mencatat kode buku yang dipinjam pada catatan peminjaman buku. Catatan ini kita masukkan ke transaksi peminjaman. Ya. Kemudian pencetakan ini juga hasil dari transaksi. Kemudian kartu buku, ini buku yang dimiliki ya. Berarti di buku itu ada kartunya, ya, tercatat data-datanya, lalu di tempel biasanya disimpan ke dalam buku data-datanya kartu bukunya disimpan ke dalam data-data buku disimpan ke dalam kartu buku ya. Yang kelima, sistem harus dapat menghasilkan laporan peminjaman untuk pimpinan. Nah, pimpinan ini juga entitas ya, entitas karena dia data itu dari sistem kemudian dilaporkan ke pimpinan, artinya pimpinan menerima aliran data dari sistem. Kemudian daftar pengeluaran buku juga menjadi data ya untuk bagian pengadaan. Artinya dari sistem nanti mengalir ke bagian pengadaan. Buku-buku yang tersedia diperoleh dari bagian pengadaan. Nah, bagian pengadaan kemudian mengalirkan data ke dalam sistem, memberitahu buku-buku baru. Ya. Sama seperti dia mengirimkan buku-buku baru ke dalam email biasanya. Ya, kalau kita langganan toko buku online, ya, kita sering mendapatkan informasi tentang buku baru. Ya. Baik ya, kita catat di sini. Berarti kita sudah ketemu ini individu adalah anggota, petugas, pimpinan, dan bagian pengadaan. Kedua, lokasi tempat perpustakaan. Ya, perpustakaan ini juga entitas ya. Ketiga adalah buku. Nah, buku, benda, objek. Yang kelima adalah kartu anggota tadi ya. Kartu anggota itu sebenarnya adalah relasi dari anggota dengan perpustakaan. Anggota mendaftar ke perpustakaan, hasilnya adalah kartu anggota.
Jadi gitu ya. Tetapi karena eh, setiap kali mencetak kartu misalnya, maka data pencetakan dapat disimpan dan diarsip bahwa kartu anggota telah dicetak sesuai dengan tanggal cetak dan sudah diserahkan, misalnya begitu ya. Jadi kalaupun mau kita jadikan entitas sendiri juga bisa, ya. Jadi nanti dia akan bercabang, salah itu ya. Baik, karena ini banyak ya, mungkin kita abaikan dulu yang kartu anggota, ya, supaya kita fokus ke sini dulu ya. Nah, langkah kedua adalah ini ya, langkah kedua adalah menetapkan kebutuhan fungsional atau fungsional requirement. Nah, kebutuhan fungsional ini, misalnya nih, misal ya, di sini adalah penggunanya ada beberapa ya. Karena pimpinan itu hanya menerima laporan dan bagian pengadaan mengalirkan data, maka penggunanya kita klasifikasikan. Ya. Nah, jadi ada pengguna anggota, ada pengguna petugas, dan pengguna pengadaan atau pemasok ya. Bisa kita juga masukkan di sini pemasok, bagian pengadaan atau pemasok. Sama aja kan ya. Hanya saja bagian pengadaan itu yang apa mengelola ya, mengelola data-data pemasok. Boleh kita buat itu pemasok, boleh, tapi lazimnya di perusahaan, di sekolah, di yayasan, perguruan tinggi itu bagian pengadaan, ya, yang memfasilitasi itu. Jadi kita kelompokkan di sini fungsionalitasnya ada dua tadi, ada tiga ya, admin, lalu anggota dan pengadaan. Nah, ini fungsionalitas kita bisa klasifikasikan berdasarkan pengguna. Kemudian di input ya, bagian input biasanya kalau kita menggunakan IPO ya, IPO input proses output ya. Maka di bagian input ini biasanya kita memasukkan data-data entitas tadi ya. Ada entitas tadi yang entitas kita temukan ini 1, 2, 3, 4 ya. 5, 6 ya. 6 entitas itu kita masukkan di sini ya. Profil perpustakaan, petugasnya, bisa giliran ya. Kemudian anggota, buku, bagian pengadaan dan kartu anggota. Kartu anggotanya enggak ya? Ya. Jadi ada yang kurang nih, apa ini yang kurang? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Pimpinan, oh pimpinannya belum ya. Ya. Baik, ini pimpinan ya. Nah, jadi ini kartu anggotanya belum. Kali ini kita akan membuat konteks diagram menggunakan visual paradigm online ya. Kita nggak perlu lagi menginstalnya, tapi kita bisa menggunakan secara offline ya, atau aplikasi cloud. Baik, kita akan login menggunakan email. Kita juga bisa menggunakan daftar ya, sign up, tapi tampaknya kita bisa menggunakan ini. Ya, welcome back Syukuran Gerah. Artinya saya kembali datang ke sini ya, tapi sebelumnya menggunakan coba-coba ada. Kali ini kita akan presentasikan bagaimana membuat konteks diagram. Sini kita pilih yang PP online diagram ya. Nanti akan tampil diagram list. Banyak sekali diagram yang diakomodir oleh visual paradigm online ini ya. Sehingga kalau kita tidak familiar, maka akan kita kesulitan memilih mana yang tepat. Nah, ini banyak sekali ya. Juga di sini.
Jadi itu kita caranya bisa kita pilih di sini, ketik, kita bingung ya, ketikkan data. Kita pilih yang data flow diagram untuk membuat diagram alir data. Begitu kita pilih, ini ada 5 sampel ya, 5 contoh sesuai dengan ini yang sudah bisa kita gunakan atau kita gunakan untuk belajar melihat contoh-contoh yang sudah ada. Baik, kita langsung terjun, pilih ini data flow diagram. Di halaman ini kita diberi tempat kosong ya, ruang kosong lebar kerja ini ya. Supaya lebar kita tampilkan mode full ya, sehingga seolah-olah kita bisa memanfaatkan ini ya, layar yang lebar ya. Bagi Anda yang punya layar lebar bisa digunakan, dimanfaatkan. Untuk yang layar pas-pasan seperti ini ya, komputer kecil ini ya, kurang lebih lebarnya seperti. Baik, kita mulai. Kita tentukan lebih dulu entitas eksternal ya, entitas eksternal yang kita sudah temukan di pertemuan sebelumnya. Ada beberapa, antara lain ada entitas anggota, entitas petugas, entitas pimpinan, dan entitas pemasok atau bagian pengadaan. Itu untuk entitas individu. Entitas lokasi ada perpustakaan, ya. Kemudian entitas benda ada buku. Kemudian ada entitas sistem, yaitu atau entitas konsep ya, yaitu kartu anggota. Kartu anggota ini sebenarnya juga relasi ya, bisa disebut relasi karena dia hadir muncul ya, karena ada hubungan antara anggota dengan perpustakaan. Anggota mendaftar perpustakaan. Begitu mendaftar, maka akan ada muncul perekaman anggota, ya, kemudian dibuktikan dengan menerbitkan kartu anggota. Kartu anggota ini muncul karena ada mendaftar tadi. Demikian, dia bisa dijadikan entitas ya apabila diperlukan nantinya untuk masuk ya ke dalam sistem datanya. Apa yang masuk datanya? Kira-kira data pencatatan, kapan waktu dicetak dan kapan waktu diserahkan, diterima oleh anggota tersebut. Baik, kita langsung saja sini. Jadi kita pilih entitas anggota lebih dulu, maka kita pilih di sini entitas eksternal ya. Klik tulis ini, kita ketikkan anggota. Oke. Setelah itu kita ketikkan juga sistemnya, prosesnya. Ini adalah level 0, ya 0. Sistem kita bisa ketikkan. Kemudian kita buat lagi relasi ya, hubungan ya. Arahnya ke sini. Ini kita beri nama, misalnya mendaftar. Mendaftar berarti data anggota yang dimasukkan, berarti profilnya. Profil. Setelah itu dari sini juga kita bisa tarik garis lurus. Setelah profil diproses ya, maka dia mendapatkan kartu ID, kartu anggota. Kita arahkan ke dia. Ya. Tuliskan etikat.
Jadi anggota mendaftar, kemudian diproses, baru kemudian dikembalikan lagi dia mendapatkan ID card. Berikutnya adalah perpustakaan. Apa namanya? Petugas dulu ya. Ya, lagi namanya pemasok atau pengadaan pemasok. Orangnya lagi apa? Pimpinan. Itu lagi adalah perpustakaan. Empat. Itu lagi. Berikutnya adalah buku. Entitas-entitas inilah yang datanya itu keluar masuk ke dalam sistem. Karena kita masukkan di sini petugas. Tugas itu mengalirkan data apa di sini? Data profilnya dia. Jadi petugas itu mengalirkan data profil, kemudian dia dapat juga keanggotaan atau anggota, gitu ya. ID card itu anggota petugas. Perpustakaan juga memasukkan data apa itu? Datanya masukkan di sini. Perpustakaan itu kurang lebih datanya adalah profilnya juga, profilnya perpustakaan, profil. Kemudian perpustakaan juga memperoleh apa? Perpustakaan kok dapat kartu sebagai itu. Perpustakaan itu hasilnya adalah identitas ya. Identitas ini untuk apa? Untuk label bahwa sistem itu nantinya akan dipakai oleh perpustakaan ini. Biasanya ada nama perpustakaan itu, kemudian nomor registrasinya, alamatnya, kepala pimpinannya. Nah, kepala pimpinannya sudah ada sendiri, ya. Jadi dimasukkan, dihubungkan dengan itu, dan seterusnya. Begitu juga dengan pemasok. Pemasok ini juga akan memasukkan data profilnya, profil pemasok. Nah, pemasok juga mendapatkan data pemasok juga mendapatkan data apa ini? Kartu registrasi, registrasi keanggotaan, itu ya, kurang lebih. Buku ini data apa yang kira-kira masuk ke sini? Buku adalah data buku itu sendiri. Misalnya judul buku, ya, pengarang, penerbit, kapan diterbitkan, ya. Ini. Setelah itu buku juga mendapatkan aliran data dari sistem berupa apa? Ini kita tuliskan dulu ya. Profilnya buku. Kita ketik profil. Nah, profil ini banyak ya. Kemudian yang ini juga dia dapat katalog, itu ya, catatan katalog buku.
bahwa buku itu memuat informasi tentang buku itu. Pimpinan dalam hal ini mendapatkan informasi laporan saja ya. Dalam hasil pengamatan dia mendapatkan laporan. Meski demikian dia bisa memasukkan datanya ke sini. Tujuannya untuk dimasukkan ke perpustakaan. Artinya ada hubungan ke perpustakaan. Pimpinannya siapa? Periode kepemimpinannya biasanya 5 tahun atau kurang dari itu ya. Maka dari itu kita tarik aliran data yang kira-kira mengalir ke pimpinan. Ya. Apa yang mengalir ke pimpinan? Laporan. Pimpinannya juga memasukkan data ke sistem. Pimpinan masukkan data ke sistem. Ini ya. Apa? Memasukkan data apa? Profil pimpinan. Kurang lebih ini adalah diagram konteks untuk sistem peminjaman buku level 0 ya. Setelah itu kita simpan ya. Gambar ini bisa kita simpan. Caranya nyimpan, kita simpan di favorit ya. Yaitu favorit. Kita blok dulu ya. Ya. Jadi kalau di grup dia nggak bisa hancur. Baru kita masukkan ke elemen ini ya supaya bisa disimpan. Tarik, klik, drag, masukkan ke sini. Ya. Nah ini ya. Jadi kita bisa hapus ini. Kita mau bikin lagi. Nah, dihapus cut, duplikat juga bisa. Lihat. Kita detailkan untuk level 1. Level 1 proses 1 ya. Prosesnya banyak. Kita awali dari anggota. Anggota. Bisa kita awali dari perpustakaan dulu ya. Perpustakaannya harus punya dulu. Perpustakaan. Perpustakaan itu masuk ke dalam proses 1. Ini level titik 1. Apa itu? Itu mengelola perpustakaan. Proses tugas ini user ya. User ini memiliki kemampuan untuk mengelola, mengendalikan sistem. Yang dimasukkan di sini adalah profil. Ya. Kemudian balik lagi ke sini. ID card. Oh ya, ini harusnya mengalir ke sini, kemudian diproses. Setelah valid, baru kemudian disimpan ke dalam tabel. Kita beri nama tabelnya petugas atau user, boleh juga.
profil. Jadi dia mengalir, ada aliran ke sini, dan alirannya balik lagi ke profil. Profilnya disimpan, setelah itu dipanggil lagi untuk dicetak, ya. Profilnya juga disimpan profil. Oke. Baru kemudian setelah itu ada petugas perpustakaan anggota ya, anggota sama ya. Kita bisa copy, boleh juga supaya cepat ya. Ini kita copy, atau diduplikat boleh juga. Duplikat, nah, ya, duplikat. Yang cepat sama ini diganti petugas, anggota. Anggota memasukkan di sini proses level 1, proses 1.3. Dia mendaftar. Ini mengelola anggota. Ini tabel anggota. Mengelola anggota. Sekarang mengelola apa lagi? Buku. Ya, buku dulu ya. Nah, buku. Kita copy, duplicate. Ya. Buku agak panjang, dikasih jarak ya. Nanti tengah ini ada hubungan antara anggota dengan buku. Anggota dengan perpustakaan sebenarnya bisa juga ya tambah di sini nanti mendaftar. Berarti itu ada tabel mendaftar. Tapi mendaftar itu sebenarnya sudah ada di sini. Bisa juga ini ya. Jadi kita masukkan di sini buku. Level 1, proses 1.4. Mengelola buku. Yang dimasukkan di sini bukan profil tapi apa, data buku. Berarti data buku ya. Ke profil. Boleh. Tapi yang dikembalikan di sini adalah berupa katalog. Profil buku, oke. Ini tabel buku. Jadi kita tuliskan dulu entitas-entitasnya, relasinya belakangan. Kemudian ini bisa kita dekatkan ke sini. Oke. Buku. Kemudian pimpinan juga bisa kita masukkan ya. Kalau datanya mau disimpan, kita bisa masukkan pimpinan. Maka kita bisa copy, duplikat pimpinan. Pemasok ya, pemasok. Masukkan profilnya proses 1.5. Mengelola pemasok buku. Tabel pemasok yang pengadaannya. Supplier. Pemasok mendapatkan data apa?
registrasi ya, Re- bukan registrasi, registrasi. Ini, ini entitas-entitas yang berhasil kita identifikasi, prosesnya kurang lebih sama. Tinggal nanti kita hubungkan tabel-tabel ini eh, memiliki relasi, memiliki relasi. Pimpinan juga bisa kita masukkan. Copy, duplicate. Ya. Pimpinan. Ke 1.5, 1.6. Mengelola pimpinan. Pimpinan memang nggak sering-sering ya, tapi ini juga terkait dengan masa jabatan, biasanya gitu ya. Baik, kita sudah identifikasi semua, mulai dari perpustakaan, kemudian petugas, kemudian anggota, anggota itu member ya, member perpustakaan, kemudian buku, data buku itu yang dipinjam, kemudian pemasok, terus pimpinan. Ya. Sekarang kita mulai dulu dari mana hubungan-hubungan ini, kan ada hubungannya ini. Jadi tabel-tabel ini ada hubungannya dengan tabel-tabel yang lain. Bagaimana caranya menghubungkan? Tentu ada query. Query. Nah, karena itu kita buat hubungan pertama. Hubungan antara perpustakaan dengan petugas. Hubungannya adalah tabel bekerja, masa kerja, biasanya gitu ya. Masa kerjanya bisa bertahun-tahun. Maka di sini ada tabel masa kerja, tabel bekerja, petugas bekerja pada perpustakaan, anggota mendaftar perpustakaan, buku-buku dimiliki perpustakaan, memasok buku-buku. Ini ya, anggota meminjam buku. Yang masuknya apa? Ganti dulu ya. Pemimpin. Ya, pemimpin bekerja pada perpustakaan. Padahal ada 3 fungsi tadi ya. Nah, 3 fungsi aja sudah banyak, cukup banyak, tapi tentu saja ini terlalu kompleks kalau dibuat tutorial. Sebenarnya tutorial cuma beberapa aja ya. Baik, kita supaya tidak terlalu kompleks, kita pilih relasi antara anggota dengan buku. Anggota meminjam buku, gitu ya. Anggota meminjam buku. Mari kita kecilin ukurannya. Ya. Karena ini tidak muat ya, kita enaknya gimana ya? Kita detailkan buku dengan pemasok ya. Buku dengan pemasok, anggota dengan level 1 ya. Jadi kita simpan dulu ini ya. Kita simpan dulu. Lalu kita detailkan satu-satu. Setelah di grup kita masukkan di
masuk sini, ini bisa kita hapus atau kita ungroup. Kita detailkan dulu yang hubungan antara buku dengan anggota. Yang ini kita hapus. Buku dengan anggota. Kita edit. Ya. Anggota mendaftar buku, mendaftar pustaka A. Datanya disimpan. Setelah itu anggota meminjam buku di sini. Berarti di sini ada tabel meminjam. Ya. Ini hasil dari meminjam. Jadi tabel ini terbentuk ya. Gedein dulu. Di zoom. Anggota meminjam buku. Berarti di sini ada proses peminjaman. Masukkan sini peminjam. Level 1.3. Lanjutannya ini. Ya, lanjutannya tadi 1.6, berarti di sini 1.7. Gitu ya. Mengelola peminjam. SI to. Nah, ini SI peminjaman buku. Ini kita simpan. CD peminjaman buku bisa kita simpan di harddisk kita ya. Jadi sewaktu-waktu bisa kita panggil lagi ini ya peminjaman buku yang baru revisi. Oke. Jadi kalau belum selesai nanti bisa kita ambil di harddisk kita. Itu ya enak. Ini kita simpan. Apabila kita mau tempelkan ini gambar ini ke laporan kita, untuk di print ini agak kurang bagus. Jadi kalau mau di print itu hasilnya kurang bagus. JPEG ya, karena ini memang versi gratis ya. Jadi kalau kita ekspor, kita tutup JPEG tadi, kita simpan di sini ya JPEG ini ya, modelnya DFD, simpan. Ya, ini kita buka ini, hasilnya agak kurang memuaskan. Ya, ini hasilnya seperti ini ya, kurang bagus ya, sehingga ada garis-garis, ada watermark. Supaya tidak ada watermark, bagaimana caranya? Ya, mau nggak mau kita screenshot ini ya. Nah, kita screenshot supaya menjadi gambar. Contohnya kita print screen gitu ya. Lalu kita buka Windows, Paint.
tempel di sini. Ini ya. Jadi kita nggak terlalu kesulitan nantinya. Jadi kita crop. Nah, ini ya. Kita simpan. Ya, ini yang tadi. Misalnya level 1 proses anggota pinjam buku. Ya, ini ya, bentuknya adalah JPEG. Kalau kita ketik, ya lumayan. Di print juga lumayan bisa kelihatan.